Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adewi Daningsi, kelas I 1 Akuntansi dengan MPM 10221087. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan membahas dua materi yang telah kami pelajari. Materi pertama yaitu Al-Islamu Zinul Haq, Islam agama yang benar. Asal muasal agama. Asal usul agama bisa dilihat dari dua perspektif perspektif teori revelasi dan perspektif teori evolusi. Para pemeluk agama-agama besar dunia cenderung memandang agama dari perspektif teori revelasi atau wahyu dan mendefinisikannya sebagai prinsip, nilai-nilai, dan perintah yang diwahyukan Tuhan. Sebaliknya, sebagian besar sarjana barat modern penekun studi agama-agama menjelaskan asal-usul agama berdasarkan perspektif teori evolusi atau perkembangan dan berusaha menguranginya berdasarkan ilmu yang berbeda-beda, antropologi, sosiologi, psikologi, atau lainnya. Pemikiran modern mengasumsikan kemanusiaan sebagai sebuah gerakan menuju sesuatu yang lebih baik. Gerakan tersebut tidak dapat dicegah atau dibalikkan. Menurut teori evolusi, kemanusiaan telah berlangsung melalui beberapa tingkatan perkembangan intelektual. Allah Subhanahu wa Ta'ala Pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu, bumi beserta isinya, dan apa yang ada di dunia maupun di akhirat. Bukti bahwa Allah Maha Pencipta dapat dilihat dari keberadaan ciptaannya. Ciptaan Allah antara lain malaikat, jin, manusia, bulan, matahari, langit, bumi, tumbuhan, dan hewan. Bahwa sebagai pencipta, Allah adalah sumber kehidupan dan keberadaan kita. Karena itu, hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah, dan kita adalah milik Allah Sang Pencipta. Ini berarti juga bahwa Allah berdaulat atas hidup dan tujuan hidup kita. Hanya Allah yang berhak menentukan untuk apa kita hidup di dunia, dan kita tak akan menentukan kedamaian sampai kita menemukan Allah, sumber dan tujuan kehidupan kita. Sebagai milik Allah adalah kewajiban kita untuk memuliakan Allah dengan hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Al-Alim sebagai sifat Allah Maha mengetahui merupakan arti dari Asmaul Husna. Tentu tak bisa kita pahami sebatas arti secara harfiah saja. Kita wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik yang telah sedang maupun akan terjadi di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mengetahui apa yang kita lisankan saja, benar atau tidaknya ucapan yang kita sampaikan, bahwa isi hati dan pikiran kita yang tidak tersirat pun Ia mengetahuinya. Apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang manusia kerjakan. Tidak ada yang samar dalam ilmu Allah. Allah mengetahui semua dari segala sisi. Allah yang menjaga dan mengingat amalan mereka sampai nantinya akan memberikan hukuman. Allah Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Al-Baqarah ayat 32. Dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sifat yang menunjukkan sumber dan hasil dari ilmu pengetahuan. Al-Alim artinya Maha mengetahui, sedangkan Al-Hakim adalah Maha bijaksana, yaitu Al-Hakim artinya Maha bijaksana, sangat cepat dalam mengukur dan sangat baik dalam mengatur. Allah bersih dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Allah Maha Benar. Al-Haq, Allah yang Maha Benar. Allah adalah Al-Haq, Sang Maha Benar. Dalam Al-Quran, kata Al-Haq
terulang 187 kali, namun hanya 10 kali yang muncul sebagai nama indah atau bagian dari nama indah Allah. Allah adalah Sang Maha Benar, sehingga semua yang berasal darinya adalah benar, dan semua kebenaran bersumber darinya. Wahyu suci, Al-Quran, dan yang sebelumnya dalam kebenaran yang berasal dari Allah, sehingga orang yang beriman akan mengikutinya dan tidak akan sekali-kali meragukannya. Kebenaran itu dari Rabbmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Surat Al-Baqarah ayat 147, Al-Imran ayat ke-60. Agama yang benar yakni sikap kebenaragamaannya yang lurus, yang berbawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga menerapkan bahwa sebagai jaminan atas kesempurnaan agama, maka diutuslah seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan dibekali sebuah kitab suci, yaitu Al-Quran, yang berisi petunjuk yang menjelaskan segala sesuatu dan mencangkup isi kitab-kitab sebelumnya. Agama Islam telah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi agama yang dianut oleh segenap umat manusia. Agama Islam sesuai dengan segala keadaan dan tempat, serta berlaku sepanjang masa sejak disyariatkan sampai akhir zaman. Oleh karena itu, tidak heran kalau agama Islam mendapat sambutan dari segenap umat Islam dan jumlahnya bertambah dengan pesat, sehingga dalam waktu yang singkat umat Islam sudah tersebar ke segala penjuru dunia, menempati tempat yang mulia dan tinggi. Meskipun orang musyrik tidak senang atas kenyataan itu, bahkan tetap menghalang-halangi dan ingin menghancurkannya, tetapi kodrat iradat Allah juga yang akan berlaku. Tidak ada suatu kekuatan apapun yang dapat menghambat dan menghalanginya. Untuk materi pertama cukup sekian, dan lanjut ke materi kedua, yaitu al-amalu Islam. 1. Keyakinan al-i'tikad. Keyakinan di sini adalah keyakinan yang mendalam seperti akar yang menghujam ke bumi. Keyakinan yang membuat jiwa menjadi tenang dan tentram. Keyakinan tanpa disertai keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Keyakinan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keyakinan karena ilmu, keyakinan karena melihat, dan keyakinan sejati yang terjadi setelah seseorang merasakan mati. Yang kedua, pemikiran al-fikrah. Seorang yang telah benar-benar mempelajari ajaran Islam, pemikirannya akan menjadi pemikiran yang islami. Segalanya ditimbang dengan memperhatikan ajaran, dan cara pandangnya terhadap segala hal apapun menjadi cara pandang Islam. Islam hadir untuk meluruskan pemikiran-pemikiran masyarakat yang menyimpang. Al-Quran dan hadis banyak sekali memberikan arahan baru terhadap pemikiran yang sudah tertanam tersebut, sehingga menghasilkan pemikiran Islam yang lurus dan bersih. Yang ketiga, perasaan asy'ur. Perasaan orang yang benar-benar mempelajari Islam sudah tercelup dengan celupan Islam, seperti ia mengetahui hal apa yang harus didukung dan dimusuhi, menahan amarah dan menggantikannya dengan rasa ridho, memiliki perasaan harap dan cemas, serta lainnya. Perasaan yang ditentang oleh Islam diantaranya perasaan dendam dan fanatisme asabiyah terhadap hal yang dapat menjauhkannya dari Allah. Yang keempat adalah akhlak. Al-akhlak. Akhlak terbagi menjadi 2, yaitu akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Akhlak baik yang utama meliputi kesabaran, menjadi kehormatan diri, keberanian, dan adil. Sedangkan akhlak buruk yang utama meliputi kezaliman, nafsu, kebodohan, dan amarah. Akhlak tak hanya berkaitan dengan hubungan sesama manusia, namun Islam mengatur akhlak dengan Rasul Rasul Allah, Rasul, manusia, alam, dan diri sendiri. Wad'ul Islam, kondisi yang islami. Kondisi yang islami merupakan kondisi keyakinan,
pemikiran, perasaan, dan akhlak yang tercelup. Dengan sibah Allah, celupan Allah, sibah itu sendiri merupakan keimanan yang penuh atas seluruh ajaran, nilai, dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 138 berikut. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Artinya, sibah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Al-Muwafiqul Islami, sikap yang islami. Muslim yang berhijab. Jihad dilaksanakan untuk menegakkan agama Islam atau menjaga agama tetap tegak. Terdapat beberapa ragam jihad yang dapat dilakukan, yaitu jihad tarabawi, jihad istiqhod, jihad dakwi, jihad siasi, jihad tasyafi, dan jihad ijtimai. Yang kedua, muslim yang pasif. Muslim yang pasif adalah muslim yang cenderung tidak aktif dalam melaksanakan ajaran Islam atau agamanya secara menyeluruh dan aktif. Pada dasarnya, mereka kurang memahami dan menghargai pentingnya praktik keagamaan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, muslim yang pendosa. Muslim yang pendosa adalah seorang yang melakukan perbuatan dosa atau pelanggaran terhadap ajaran Islam. Akan tetapi, tobatnya sang pendosa tersebut lebih Allah cintai sehingga menghapus segala yang telah ia perbuat. Yang keempat, kafir yang terikat perjanjian damai. Al-Dimah adalah orang-orang yang tidak beragama Islam namun tinggal di wilayah Islam dan diizinkan untuk melaksanakan kegiatan agama mereka dengan syarat mereka membayar jizyah, yaitu jumlah uang yang diberikan kepada pemerintah Islam sebagai pengganti dari hak-hak dan keamanan yang diberikan kepada mereka. Yang kelima, kafir yang dilindungi. Prinsip perlindungan terhadap orang kafir yang dilindungi diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya umat Islam untuk memperlakukan orang kafir dengan baik dan memberikan hak-hak yang sama dengan umat Islam. Yang keenam, kafir yang memerangi. Orang kafir yang memerangi merujuk kepada para orang muslim yang secara aktif memerangi umat Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Islam, orang kafir yang memerangi dianggap sebagai musuh yang harus dilawan dan dikalahkan dalam pertempuran jika diperlukan. Amal Islam yang utama yaitu dakwah dan tabiyah. Amal dakwah wa tabiyah adalah aktivitas menyeru dan membina umat agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Yang kedua, bergerak dan jihad. Amal harakah wal jihad adalah aktivitas gerak dan perjuangan agar dakwah dan tabiyah kepada umat dapat berlangsung secara berkesinambung dan aman dari berbagai gangguan musuh-musuhnya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.